Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiariantika dengan NIM 2022-236. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus perundungan siswa di SD Jepara. Berikut inilah ilustrasinya. Permasalahan adanya aksi perundungan atau bullying antar siswa SD di Jepara terekam video kemudian viral di masyarakat. Dalam video rekaman kamera ponsel berdurasi 7 detik tersebut terlihat seorang anak pemakai seragam SD tak berdaya yang memperlihatkan tindakan kurang pantas oleh teman-temannya. Siswa yang dirundung nampak sedang duduk di bangku kelas dengan kedua tangannya dipegangi oleh temannya, sementara beberapa anak lainnya nampak memukul siswa tersebut. Dijelaskan orang tua sudah mengadu ke pihak sekolah. Hingga 18 Agustus 2020, postingan tersebut menjadi ramai. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara, Agus Triharjono, membenarkan perihal. Selanjutnya, Agus membantah jika itu merupakan aksi dugaan perundungan. Menurutnya, kejadian itu hanya salah paham saja dan sudah diselesaikan secara damai. Hal ini diluruskan, anak-anak dibully itu tidak ada. Ini hanya sedikit salah paham saja. Jadi bukan dugaan pembulian, itu adalah salah paham antar anak-anak seperti biasalah, ujarnya. Dan yang terlihat di video berdurasi sangat pendek tentunya tidak bisa menggambarkan peristiwa secara utuh dengan apa yang terjadi dan khalayak umum menjadi salah persepsi. Dugaan perundungan itu diunggah Twitter @bintang10264642 dengan keterangan yang tidak diketahui sebenarnya. Lihat saja, itu mereka cuma mencolek, bukan menampar, apalagi bullying. Meski demikian, kata dia, pihaknya akan tetap melakukan pembinaan kepada seluruh sekolah di Jepara. Terlepas dari kejadian itu sudah diselesaikan secara damai oleh pihak yang bersangkutan. Legal standing atau kedudukan hukum. Korban, yakni siswa SD, memiliki kedudukan sebagai anak korban tindak pidana atau perundungan. Hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan psikis dan fisik. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Sekolah wajib membentuk TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, dan segera menindaklanjuti laporan kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, contoh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pelaku siswa SD sebagai anak yang diduga melakukan perundungan, pelaku memiliki kedudukan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 pencegahan kekerasan di sekolah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Yakni penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak mengulangi tindak pidana. Yang ketiga, orang tua atau wali korban dan pelaku, mereka memiliki legal standing sebagai pihak yang bertanggung jawab atas anak-anak mereka dan terlibat langsung untuk menyelesaikan masalah dan melakukan pembinaan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Yang keempat, sekolah memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap siswa. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 agar tidak terjadi perundungan dan membuat sanksi edukatif. Dan yang kelima, Dinas Pendidikan Jepara memiliki legal standing sebagai lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dan pengawasan sekolah. Penyelesaian mediasi dan restoratif justice
atau keadilan restoratif. Yang pertama, pelaku dan korban dipertemukan dalam ruang aman. Dan yang kedua, didampingi guru, orang tua, dan tim TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Yang ketiga, pelaku minta maaf langsung dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi. Dan yang keempat, korban menyampaikan dampaknya dan diberi dukungan emosional. Yang kedua, konseling psikologis bagi pelaku dan korban. Korban untuk pemulihan trauma, serta membangun kembali kepercayaan diri pelaku untuk menanamkan empati dan memahami konsekuensi perbuatannya. Dan yang ketiga, yaitu pelaporan dan pengawasan berkelanjutan. Jika kasus berulang atau pelaku tidak menunjukkan perubahan, sekolah wajib melibatkan pihak luar. Dibentuk sistem pelaporan yang mudah dan aman, bisa anonim. Selanjutnya, pengawasan khusus terhadap pelaku dan korban selama pemulihan. Selanjutnya, kesimpulan. Penyelesaian yang relevan untuk kasus perundungan siswa SD di Jepara harus mengedepankan keadilan restoratif, pelindungan anak, dan pendekatan edukatif. Tujuan utamanya bukan menghukum anak, melainkan memulihkan hubungan sosial, memperbaiki perilaku, dan mencegah pengulangan. Pencegahan harus bersifat sistematis, dengan memadukan pendekatan kekeluargaan, pendidikan karakter, dan dukungan legal agar sekolah menjadi ruang aman bagi semua siswa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.